Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Melawan tadi dari kelas D. Ingin melakukan tugas wawancara. Nah, sekarang ini lagi saya bersama mahasiswa semester berapa? Semester 8. Semester 8 yang menamakan Kak Mirza ya. Siap, saya Mirza. Kamu kenal? Oke. Jadi sekarang Kak saya mau wawancara tentang peribahasa yang ada di Madura. Oke. Baik, kita mulai Kak ya. Peribahasa yang pertama. Angoan pote tolang edepeng pote mata. Nah, menurut kakak bagaimana pemahaman kakak tentang peribahasa ini? Angoan pote tolang. Angoan itu lebih baik putih tulang. Pote tolang itu putih ya, putih tulang sesuai dengan katanya. Ketimbang putih mata. Artinya adalah ketika kita bisa dibiasakan lebih baik kita mati daripada hidup tapi menanggung malu gitu. Maksudnya gini. Mungkin saya langsung to the point saja untuk lebih mudahnya. Mungkin dirimu tahu tradisi carok, tentu saja ya kan. Carok itu kan merupakan salah satu tradisi, bukan budaya. Tradisi yang mana yang bertujuan untuk menyelesaikan salah satu masalah yang bahkan sampai menginjak-injak dengan diri, sampai yang masalah tapi yang menyangkut harga diri, agama mungkin dan orang tua. Ketika salah satu pihak harga dirinya terinjak-injak oleh pihak lainnya, si A dan si B. Si A ini tentu saja tidak tinggal diam dong. Si A pasti melakukan tindakan yang kalau misalnya biasanya si orang Madura itu melakukan carok yang dimana ayo kita selesaikan masalah ini dengan carok. Carok itu kan ketika salah satu pihak yang nyawanya sudah mati sampai mati itu kan dikatakan selesai. Kalau misalnya dia harga dirinya tinjak-injak bahkan ya mohon maaf kalau sampai keluarganya dihina tapi dia diam saja, itu kan poteh tolang gitu. Dia tidak berbuat apa-apa padahal faktanya orang tuanya sudah diginikan, orang tuanya dihina, masa dia tidak bertindak. Kan pada akhirnya dia memutuskan untuk carok, dia memutuskan untuk melaksanakan hal yang mungkin secara hukum tidak sesuai ya kan, membunuh nyawa, menghilangkan nyawa orang lain. Maka dari itu merupakan salah satu perwujudan dari makna lebih baik putih tulang, lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Itu kalau karakteristik orang Madura mungkin iya ya, mungkin seperti itu. Langsung saya jelaskan kan, carok itu realisasinya atau perwujudannya seperti itu. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana kaitan peribahasa ini dengan tradisi dan cara hidup masyarakat di Madura? Itu tadi langsung saya jawab bahwasanya tradisi carok itu merupakan salah satu bentuk perwujudan atau realisasi angoan poteh tolang atau beng poteh mata. Itu contoh nyata yang bisa saya ambil saya jabarkan seperti itu. Terus bagaimana kaitannya dengan karakter masyarakat Madura gitu? Oke, masyarakat Madura itu bukan keras ya. Mungkin banyak orang non Madura yang mispersepsi bahwasanya orang Madura itu tuh keras, orang Madura itu nggak punya etika gitu. Oh tidak, orang Madura itu punya etika, cuman dia itu tegas. Bedakan orang yang keras dan tegas. Orang tegas kan biasanya dia keras tapi ada latar belakangnya, ada maksudnya. Tegas karena ya apalagi perihal orang Madura itu ya jujur aja menurut saya sensitif, apalagi perihal agama, perihal agama, orang tua dan keluarga lah gitu. Perihal harga diri. Intinya karakteristiknya sangat ada di karakter orang Madura ya. Kalau misalnya dijajak, ya dia pasti tidak akan tinggal diam. Oke, kita lanjut ke peribahasa yang kedua. Nah, peribahasa yang kedua ini Kak yaitu lakoni kenengah yang bahasa Indonesia itu yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tepati. Nah, ini bagaimana pemahamannya Kakak ini? Oh, mudah saja. Ketika kita diberikan amanah, ketika harus dilakukan. Ketika kita diberi janji ketika kita berjanji atau diberi janji harus ditepati. Kalau pengaplikasiannya seperti ini, kalau Anda diberi tugas
menjadi seorang ketua angkatan, menjadi seorang ketua, ya kalau di lingkungan kampus, ketua himpunan, ketua BEM, ketua apa Presma dan seterusnya, hendaknya dilakukan sesuai dengan apa yang ditugaskan, sesuai wewenang, dijalankan sesuai wewenang, tidak menyalahgunakan hal tersebut untuk melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau hanya menguntungkan diri sendiri. Ketika orang lain diberikan kepercayaan, kita diberikan kepercayaan oleh orang lain, lalu orang lain sudah pasti oke, saya percaya Anda bisa melakukan, tapi kita tidak melakukan sesuai dengan yang harusnya dilakukan, berarti kan tidak sesuai dengan peribahasa Madura tersebut. Intinya adalah kamu kalau dikasih jabatan, kamu kalau dikasih amanah oleh orang lain, hendaknya dipatuhi, hendaknya ditepati, hendaknya dilakukan. Kamu kalau dikasih tempat, kamu dikasih jabatan di jabatan yang enak lah, jabatan yang tidak semua orang bisa, tapi kamu malah saya punya jabatan nih, saya begini, yang pada akhirnya tidak selaras dengan apa yang harusnya diharapkan. Ya berarti Anda tidak merealisasikan atau tidak mewujudkan makna dari peribahasa tersebut. Oke, pertanyaan kedua yaitu kaitannya dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura. Jujur saja ya, kalau orang Madura orang Madura kan hidup sesuai falsafah hidup pepatah-pepatah seperti ini kan, kebanyakan. Tapi mungkin ada dua pihak yang saya tidak menyebutkan namanya, kita bisa diskusikan lebih lanjut nanti. Orang ini dulunya merupakan salah satu mantan kepala daerah. Saya lupa, entah menjelang akhir periodenya atau setelah periodenya, dia itu melakukan salah satu tindakan yang kita semua tahu sangat merugikan, bahkan saya kira negara sih, tidak hanya kabupaten di Madura saja. Pada akhirnya dia di penjara, korupsi lalu dia di penjara. Berarti kan dia tidak sesuai dengan falsafah hidup seperti ini. Tapi saya yakin itu kan hanya oknum, segelintir orang saja, segelintir pihak saja yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dipepatahkan seperti ini. Terus mengenai kaitannya dengan karakter masyarakat Madura itu gimana Kak? Padahal hal ini membentuk karakter ya orang Madura yang amanah. Seharusnya orang Madura itu amanah, dia tidak menyalahgunakan jabatan, dia menjalankan jabatan tersebut sesuai dengan apa yang diberikan amanat juga ya. Mungkin itu yang bisa saya. Oke, kita lanjut ke peribahasa yang ketiga ya Kak ya. Yang ketiga itu kade aci. Nah, di bahasa Indonesia itu tidak ada harganya. Terus ini gimana Kak pemahamannya? Tidak ada harganya. Kalau misalnya oke, itu bahasa Indonesia gampang, tidak ada harganya itu ya. Kalau misalnya ibaratkan, mungkin ini apa yang saya ibaratkan itu sedikit tabu. Gini, Anda tahu pekerja seks komersial? Iya, tahu. Oke. Pekerja seks komersial itu kan dia iya, mungkin kalau di zaman modern kan bisa medianya salah satunya itu. Tapi pekerja seks komersial kan mungkin ada salah satu beberapa latar belakang yang pada akhirnya menyebabkan dia harus bekerja seperti itu. Meskipun faktanya saya kira masih banyak hal-hal yang lebih baik, katakanlah pekerjaan yang lebih layak daripada itu. Tapi ketika sudah tidak ada lagi, dalam artian si orang ini itu kan sudah tidak ada harga dirinya, dia lebih dia lebih wis pokoknya sakarepmu, kamu mau apa-apain aku, yang penting aku kasarnya dapat duit ya. Itu tapi pekerja seks komersial kan masih ada harganya. Dia masih dipatok oleh sekian nominal sekian ratus ribu. Kalau kita ibaratkan lebih ini lagi, dua sejoli laki dan perempuan. Sudah lama mereka berdua sudah lama memadu kasih. Ayo lebih lanjut. Dengan modal iming-iming, dia melakukan hal yang sama dengan hal yang pekerja seks komersial lakukan. Tapi bedanya hanya modal iming-iming mereka. Dia tidak dapat fulus. Tapi resikonya mungkin dia tidak lama
ditinggalkan. Wah, jujur aja saya sering lah baca berita-berita yang pada akhirnya ditinggalkan setelah melakukan hal-hal yang lebih lanjut. Saya kira dalam posisi tersebut, entah itu si A atau si B itu kan pasti sudah tidak ada lebihnya. Masa dengan hanya iming-iming apa dengan Dikasih uang. mulut belakang? No. Kalau misalnya pacaran ya dua sejoli masa menerima duit enggak kan? Hanya modal ya karena inilah janji manis atau manis. karena kita sudah melakukan kita sudah punya hubungan selama sekian tahun. Itu kalau misalnya saya posisikan yang tidak ada harganya itu yang salah satu yang ya bukan yang PSK yang dua sejoli tersebut. Ya gampangnya seperti itulah. Oke, pertanyaan keduanya itu Kak, kaitannya Kak dengan tradisi dan cara hidup di masyarakat Madura itu. Oh, saya yakin orang Madura tidak ada yang ini. Pasti mereka punya harga diri masing-masing, punya value masing-masing, dan ya makan ya kalau saya kaitkan dengan Carok, kalau misalnya tidak ada harga dirinya kan, wow Carok siapa hari? Paling enggak kan apa ya? Ya mereka punya harga diri dan masih ada kemauan untuk menjaga harga diri atau martabat tersebut. Maka dari itu kalau untuk orang Madura mungkin ya kurang ini lah. Tidak, saya yakin sebagian besar orang Madura pasti menjunjung tinggi harga diri dan mempunyai value diri. Sampai sendirilah bahasanya. Terus kaitannya Kak dengan karakter masyarakat Madura itu? Maka dari itu orang Madura harus tegas. Orang Madura tegas. Berarti nyambung Kak ya? Sangat nyambung dengan peribahasa sebelumnya. Iya. Dan memang karakter jenderal orang Madura kan gitu ya, tegas, apalagi perihal harga diri dan keluarga, martabat. Mungkin agama juga seperti itu. Oke, kita ke peribahasa yang terakhir ya. Yaitu tak tahu todus, kalau di bahasa Indonesia itu tidak tahu malu ya. Terus ini bagaimana Kak tentang peribahasa ini? Tak tahu todus itu mungkin kalau kalau saya ibaratkan secara arti kita kalau misalnya melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu kan pasti ada batasannya. Iya. Karena ya untuk menjaga diri kita, untuk menjaga apa ya, jangan sampai kita dicap hal yang negatif daripada orang lain. Kalau misalnya tak tahu todus itu berarti ketika kita sudah benar-benar sakar ya semaunya sendiri, sakar bidibik man menyaman, terus apa ya, melakukan hal yang sampai kelewat batas tapi dia bangga akan hal tersebut. Maka dari itu kurang ajar bisa jadi. Maka dari itu bisa ibaratkan orang ini sudah kelewat batas ini, tidak punya malu. Kok bisa sampai dia berani melakukan hal tersebut di depan orang lain? Ya seperti itulah singkatnya. Terus kaitannya dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura itu gimana Kak? Oh, jelas ini sangat tidak sesuai dengan orang Madura. Orang Madura itu kan pasti mereka punya mereka punya malu yang jangan sampai, bahkan kan orang Madura kan terkesan dengan religius. Paling tidak orang Madura harus mempertahankan jati diriku sebagai orang yang taat beragama. Jadi tidak mungkin orang Madura melakukan hal-hal yang bahkan sampai menjatuhkan harga dirinya, sampai menimbulkan apa ya, cap. Oh, orang ini tidak punya malu, tidak punya kok nggak sesuai dengan stereotip yang beragama kan gitu. Kaki sama Madura saya kira tidak punya malu, jadi double negatif ya. Terus bagaimana kaitannya dengan karakter masyarakat Madura Kak? Oke. Karakter orang Madura itu pasti orang Madura tidak sesuai. Tadi saya bilang tidak sesuai dengan secara religius gitu. Oke, orang Madura pasti melakukan sesuatu yang masih sewajarnya lah. Iya. Tidak sampai yang kalau misalnya ada orang yang kelihatannya orang Madura tapi kok sakar gede ini tidak kok ngawur gitu ya. Berarti antara dia memang oknum dan juga dia bukan orang Madura. Memang kalau tidak hanya orang Madura ya, bahkan kita juga lah, kita yang ada beberapa dari non Madura pasti punya malu. Pasti kita melakukan hal yang janganlah sampai kalau batas wajar begitu kan. Terima kasih ya Kak Mirza untuk wawancaranya. Jadi segitu saja untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang mewawancari seorang warga dari Desa Baenges yang bernamakan Bu Nurlaili, Nurlaili, asal desa asal desa. Kolak Pambuan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Oke, itu guys ya.
Jadi untuk pembahasan peribahasa yang akan saya tanyakan itu satu, dari yang peribahasa yang bermuikan cengakan nangkah mek oleh tengah. Nah ini ibu pengertiannya kayak gimana ibu? Pengertian nomor 6 itu, peribahasa yang nomor 6. Nomor 6. Oh ya, itu jadi bahasa Indonesianya itu yang peribahasa tadi itu ya, yaitu yang makan nangka itu memikul getahnya. Jadi gitu bahasa Indonesianya. Nah, terus gimana tadi? Pengertiannya nomor peribahasa itu? Gitu ya? Nomor 6. Iya. Semacam Jawab pakai bahasa Madura bukan? semacam dia kan ngelakonin salah, ia memikul beban. Oh, jadi itu guys kayak seperti gimana Bu? Pan kok ngelakonin salah, seandainya bersih ngelakonin salah, Can- norok kiba beban ke Oh, ruang. jadi semisal saya melakukan kesalahan, jadi saya memikul bebannya juga. Jadi itu kaitan pengertian dari peribahasa itu. Nah, terus tentang kaitannya Bu, tentang kaitan peribahasa ini dengan bahasa Madura. Oh, jadi nggak tahu ya Bu. Nah, berarti kalau semisal orang punya salah gitu Bu, jadi mereka itu pasti memikul bebannya gitu. Betul. Bisa kasih contoh gak Bu, kayak seperti apa gitu Bu? Dia akan berat dengan masalahnya sendiri. Seperti kasih contoh kayak apa gitu. Saya berbohong kepada orang tua saya itu akan saya berat tiap malam kepikiran gitu kan, itu OVT. bebannya dipikul kita sendiri gitu loh. Ya, benar. Getahnya dipikul kita sendiri. Oh, gitu. jadi gitu. Oh, berarti masyarakat Madura ini kayak kalau semisal punya salah itu kayak apa ya, kayak kepikiran gitu kan, soalnya juga Betul. di Madura itu kan agamis juga berarti. Betul. Berarti kayak takut dosa juga Takut gitu. dosa itu terutama di mana-mana. Oh, ya. Oke. Kita lanjut ke peribahasa yang kedua, yaitu 13. Orang laki mate acarok, orang bini mate areksi. Jadi bahasa Indonesianya itu laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Nah, ini maksudnya gimana ini Bu, peribahasa ini? Maksudnya peribahasa ini? Di Maduranya orang laki karena nyabek mun bini nih kalau orang tapi itu orang mun bini karena nyabek mun tepang rembi beber dalam kandung. Gimana Bu tadi Bu? Orang laki karena nyabek pria menaruhkan nyawanya. Terus kalau perempuan terus tadi Bu? orang laki-laki pria menaruhkan nyawanya ketika istrinya digoda orang. Oh, ketika istrinya digoda orang. Terus yang tadi lanjutannya habis itu kalau kalau perempuan itu waktu mengandung itu taruhannya nyawa. Oh, berarti kalau orang coba Sudah keluar 1000 urat kalau orang menaruhkan nyawa kalau melahirkan itu. Kalau perempuan. Berarti kayak semisal kalau semisal ya orang Madura itu punya istri itu digoda gitu, terus si laki itu apa ya, kayak semisal apa ya, kayak mereka itu menaruhkan nyawanya untuk istri mereka gitu. Harga diri. Harga diri. Terus kalau perempuan itu menaruhkan nyawanya juga, tapi pada saat melahirkan, karena itu kan berat ya. Soalnya saya nggak tahu, soalnya bukan cewek ya. Oke, berarti kayak ada contohnya kamu dari peribahasa ini kayak apa gitu, kayak yang tadi gitu. Ya menoreng bine lakala anen baktona iki monreng dia aja yang sarah dia kan taruh nyambut. Monreng nake ya mon bine niku doreng kan pegel. Ki harga dirin kan ada ya mon bine gelaro lo no bisa lake. Jadi ya wis gele antara anu gelaro caro. Oh, berarti jadi kayak kalau perempuan itu kalau misalnya itu kayak apa ya, kayak antara mati dan hidup ya, soalnya mempertaruhkan nyawa demi melahirkan seorang anak ya. Terus kalau laki-laki maksudnya kayak pria di Madura itu kalau kayak
apa ya, kayak semisal harga diri mereka itu ada di istrinya gitu. Benar kan Bu? Betul. Nah itu juga jadi apa ya, sejarah munculnya carok ya Bu ya. Carok. Carok dikarenakan itu kayak semisal ada harga diri yang terinjak-injak, terutama dalam menggoda istri orang lain ya. Jadi munculnya carok gitu. Tapi itu kan masih kalau dulu ya masih ada kayak semisal apa ya, kayak kontrak itu kan sebelum carok itu kayak persetujuan gitu kan, masih ada gitu kan. Hitam di atas putih. Iya. Udah gak laku mas kalau di Madura. Tapi sekarang masih ada carok itu. Masih ada banyak. Masih ada. Ya itu kalau orang Madura disalahin atau disenggol ya wis. Kadang kalau emosi sudah datang ya wis carok. Gak ada jalan lain. Apalagi salah satunya istri yang digoda. wis. Berarti yang paling sakral itu teman-teman, yaitu keluarga ya Bu ya. Kalau Keluarga. misal harga diri keluarga, terus istri, anak, itu orang Madura itu sangat sensitif banget ya. Jadi kayak mereka itu sangat sensitif banget kalau harga diri mereka itu dari segi keluarga itu, dan itu diinjek itu, jadi mereka itu kayak pengennya, bukan pengen sih apa ya, sudah bukan apa ya, sudah tradisi bukan budaya ya, cara itu tradisi gitu. Oke Bu, Bu. Oke, kita lanjut ke peribahasa yang ketiga. Mana ini? Aling. Oh yang ini. Oh, toju pasepa, ngocak patepa. Nah itu bahasa dari bahasa Indonesianya, yaitu duduk yang nyaman, bicara yang tepat. Nah ini apa ini maksudnya? Duduk toju pasepa, ngocak patepa itu. Ya, apa ya maksudnya? Cangreng Madura, alengki pasalpa, Mhm. ada bu pasopan. Oh, jadi harus itu- boleh menamui ka orang ce apatan dan beden, menamui lokle dan beden. Oh itu Harus bahas. kita sopan. Oh, berarti intinya itu peribahasa itu yaitu sopan ya. Karena apa ya, kayak orang Madura itu menjunjung tinggi yang namanya apa ya, kesopanan. Karena juga agamis juga kan kalau di Madura gitu. Oh, berarti inti dari peribahasa ini yaitu sopan. Karena nah, kalau dari bahasa lainnya tuh bahasa ini mungkin bahasa dari ibunya ya, alengki pasal Alengki pasalpa, alengki pasal pak, utaba alengki pasopan, ada bu pasal pak. atau bu pasopan. Oh, jadi kayak semisal kalian itu Kita bertamu, berbicara, bertamu, harus kita sopan. kita harus sopan. Jadi kayak terutama akhlak dan kelakuan kita, kesopanan kita. berarti intinya harus sopan ya, untuk kalau semisal kalian ingin bertamu, berbicara, atau kayak semisal melakukan interaksi dengan orang Madura, itu yang penting sopan, karena mereka itu menjunjung tinggi agama. Oke. Berarti kaitannya dengan orang Madura ini, berarti orang Madura itu terkenal dengan kesopanannya ya. Betul. Berarti kayak semisal kita ya, seperti peribahasa yang sudah tadi Ibu pernah dengar ya, kalau kita dikasih uang bayar dengan uang, kalau kita dibalas nyawa ya bayar dengan nyawa. Jadi itu apa ya, balasannya itu harus padan gitu kalau di Madura gitu. Oke. Berarti dari peribahasa yang aleng apa, toju pasepak ngocak patepa, ini intinya itu kalian kalau semisal pengen bertamu harus mengedepankan kesopanan. Terus lanjut ke peribahasa yang terakhir ya Bu ya. Lampena todus mate. Itu artinya obatnya malu adalah mati. Bagaimana Bu tentang obatnya malu adalah mati? Menurut Ibu gimana? Ya rasa todus sih ya kibu sampai mati. Nah, berarti Harus. rasa malu itu guys dibawa sampai mati kalau di Madura. Kenapa Ibu? Karena kalau istri Madura ini nomor satu etika kita, Gimana Pak tadi Bu? nomor satu kita menjaga etika kita, kesopanan, akhlak Ya, dalam kita diam di tangan bantu. berarti jangan sampai kita mati dalam keadaan apa itu, pandangan jelek di masyarakat. Betul. Berarti tanpa netobis ya, berarti lebih baik mati daripada menanggung malu ya Bu ya. Betul benar. Ada itu gak Bu, ada pengalaman atau kayak misal Anda punya teman gitu kayak berkaitan dengan peribahasa ini gitu? Udah nggak ada mas.
soalnya oh berarti iya kan sekarang itu guys kayak udah gak ada soalnya atau juga di Madura itu juga religius juga, jadi kayak mereka itu 99% nggak mungkin nggak sopan gitu. Kalau nggak sopan itu pasti pasti kemungkinan anak-anak atau gimana gitu. Berarti di Madura itu intinya yaitu kesopanan. Oh berarti ini juga kesopanan juga ya, termasuk kesopanan juga. Karena mereka takut itu kayak mau dicap jelek gitu sampai mati gitu, nggak mau gitu. Soalnya dosa juga kan. Terus apa ya Bu? Tampena todus mate. Bagaimana kalau semisal malunya kita itu masih di kompromi gitu Bu, masih di ya kita apalah kita gitu Bu, maksudnya itu guys kayak semisal masih di kompromi malunya itu guys Ya kebanyakan minta 10 orang. berarti Mana keran ditodus. kalau punya rasa malu atau salah gitu minimal kalau semisal rasa salahnya itu kecil ya bisa apa itu meminta maaf kepada yang bersangkutan gitu. Itu. Kalau misal masih ringan ya, masih ringan ya Bu, ya? Masih ringan. Bisa kasih contoh Bu, kayak seperti apa? Kalau kita umpamanya keliru ngocak umpamanya. Keliru berbicara gitu. Keliru ngocak, aja ki bisa 10 orang. Cuman selok berat. Yang paling berat. Cemun berat ya tak ada 10 orang. Kecuali yang berat itu kayaknya gak ada maaf gitu. Makasih ya Bu untuk wawancaranya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sedang mewawancarai teman saya yaitu Muhammad Ferdi Yusri dari apa ya? Peribahasa yang pertama yaitu peribahasa autang bese, majer bese, autang nyamber, majer nyamber. Ini kan bahasa Indonesianya itu kan hutang uang dibayar uang, terus hutang nyawa dibayar nyawa. Nah, pertanyaannya untuk Mas Yusri yaitu tentang bagaimana pemahaman Anda tentang peribahasa ini? Menurut saya ya Pak, Ya, itu kan kayak hutang nyawa dibayar nyawa, hutang uang dibayar uang. Nah, bagi orang Madura sendiri yang memiliki watak yang keras, apapun yang berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan nyawa, maka kita harus membalasnya dengan setimpal. Kalau emang kita punya utang uang, kita harus membayarnya dengan uang juga. Ketika kita punya seorang menyakiti, tidak harus membunuh lah, menyakiti kita, keluarga kita, berarti kita harus membalasnya dengan setimpal. oh berarti seperti harus sepadan. Seperti misal gini, di keluarga suami istri kita diganggu, Ya, orang Madura sendiri tidak akan terima, jadi pasti akan melakukan hal yang bisa membalikan martabatnya, meskipun itu dengan mengambil jalan akhir oh, iya. dengan cara itu. Jadi nyawa dibayar nyawa, uang dibayar uang. Oke. Ini untuk pertanyaannya kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu bagaimana kaitan peribahasa ini dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Tentang cacat tadi ya, ya itu tadi karena watak orang Madura yang keras dan juga sangat apa ya, bukan anti tapi sulit menerima jika mereka dipermalukan. Jadi ketika ada mereka terganggu, mereka membantu dengan setimpal. Dan juga yang tradisi tadi, tradisinya itu carok kan, berkaitan dengan itu semua. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kaitan peribahasa ini dengan karakter masyarakat Madura? Tadi ya. Udah selesai kan, yang keras gitu. Kita udah tahu karakter orang Madura itu seperti apa, udah yang keras. Jadi mungkin ibu sendiri di kita pernah bilang jangan sekali-kali mengusik orang Madura. Oke, untuk peribahasa yang kedua apa ya Bu nah buncet. Kalau misalnya itu ibu api seorang ibu ada di ujung. Nah, itu bagaimana pemahaman Anda tentang peribahasa itu? Apa ya Bu nah buncet. Ya. Yang diartikan itu apa tadi? Api seorang ibu di ujung ya? Iya, api seorang ibu di ujung. Mungkin menurut saya sendiri itu api seorang ibu itu di ujung seperti amarah. Api itu amarah yang membara, yang
panas lah gitu. Ketika ibu sudah marah, ketika ibu sudah sangat marah itu berarti kita sebagai anak harus introspeksi. Kita udah melakukan hal yang membuat ibu kita marah. Karena apa? Karena ibu itu memiliki rasa sabar yang tiada tara untuk kita, apalagi sang anak. Kita melakukan kesalahan pasti dimaklumi. Jadi ketika ibu sudah marah itu sudah mungkin sudah di puncak. Jadi kita introspeksi lah. Terus untuk kaitannya dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura itu kayak gimana? Udah pasti kayak mereka itu pasti Menghormati seorang seorang ibu. ibu. Oke. Karena apa? Karena di Madura sendiri kan kental dengan agamanya Ya, ya. benar juga. Pasti tidak jarang lah di salah satu desa itu ada satu pondok, pasti ada, meskipun di desa kecil pasti ada satu atau enggak musola untuk mengaji. Jadi kaitannya dengan tradisi pasti sangat menghormati ibu, karena ada lagi di agama itu dijelaskan bahwasanya ada yang mengatakan ibu baru ayah. Ya. Ibu 3 kali loh. Ya. Jadi kita harus menghormati ibu, dan ibu itu segalanya untuk kita lah. Iya. Pasti kita ya, kalau saya sendiri sebagai anak laki pasti sangat menyayangi ibu kita. Oke, untuk peribahasa yang ketiga yaitu cocok duri jalan raja, yaitu kalau bahasa Indonesianya itu tertusuk duri di jalan raya. Nah, itu bagaimana pandangan Mas Yusri? Tertusuk duri di jalan raya ya. Ya, Duri itu kan kecil, ya, yang mungkin kita tidak bisa melihatnya dengan mata biasa gitu. Dan jalan raya itu jalan yang biasanya jalan yang mulus, halus, dan juga lebar. Dan tadi kan dia bilang tertusuk duri di jalan raya. Ya. Jadi meskipun jalannya mulus, jalannya enak buat dilalui, pasti ada hal kecil, ada hal yang harus kita perhatikan. Jadi semua tindakan kita ada resikonya, ada dampak negatif pada positifnya. Oh, berarti sama aja dengan proses ya. Proses betul. Oh, Jadi oke. tidak luput dari hal kegagalan. kecil lah ya. Ya, kegagalan. Tapi kan bisa jalan lagi kan, Bisa apa dijalan benar? lagi. Apa berarti apa kalau udah kena duri kan udah kena tusuk itu guys. Jadi nanti kalau kita kena duri kan luka kan anggap. Nah, itu kayak semisalnya kayak kegagalan kalian gitu. Nah, nanti kalau kita sembuh jalan lagi. Intinya jangan pernah semangat. Betul. Oke, untuk kaitannya dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura itu gimana? Mungkin Wawan sendiri ya pernah mengalami gangguan hal kecil di tujuannya kan. Ya, pasti. Dan kita mungkin bukan hanya masyarakat Madura, kita sebagai manusia pasti kayak pantang menyerah. Ya. Sangat Udah pasti itu. iya, sangat untuk hal yang kita tuju pasti kayak wah, meskipun mungkin ada titik di mana kita pasti mau kayak udah dulu deh, buat istirahat, gak apa istirahat, tapi orang Madura pasti akan melanjutkannya apapun caranya itu, pasti sangat tangguh buat melakukan hal meskipun ada salah satu hambatan kecil sekecil apapun itu. Baik, untuk peribahasa yang ketiga, yang keempat ya. Iya, keempat. Elo mampak dunia, tala de kasokian, lupa de kuste Allah. Itu kalau bahasa Indonesianya itu guys, tertimbun, digulung harta atau kalah dengan kekayaan, lupa pada Tuhannya. Nah, kalau itu Nah, sendiri, itu gimana? kalau itu ya, mungkin saya bisa menyimpulkan, pasti kita sering melihat, kita ambil contoh simpelnya lah, kita pasti sering melihat film sinetron lah di Indonesia, Ya. yang mana itu ketika kita mendapatkan segalanya, harta, pasti kita akan bisa melupakan pada Tuhan, gitu. Jadi untuk itu kita sebagai manusia jangan sampai melupakan terhadap Sang Pencipta. Orang Madura tidak semuanya, tapi tidak jarang juga yang bisa menghandle itu semua. Karena kembali lagi didikan tadi. Karena mungkin
biasanya mereka tuh alumni pondok atau enggak alumni pondok, mereka tuh orang tua mereka yang mengajari mereka dengan secara dalam tentang agama. Pokok intinya jangan sombong dan selalu ingat Tuhan. Iya, Karena meskipun kekayaan itu dari Tuhan. Gitu. Nah, itu hanya titipan doang kan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kaitan peribahasa ini dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Cara hidup, mungkin cara hidup orang Madura ya. Ya. Yang mana itu orang Madura tidak jarang mereka itu hidupnya tidak bisa dibilang sederhana juga, tapi Ya. mereka bisa bilang cukup. Jadi tidak sampai mengumbar. Mungkin tidak semua, tapi ada lah yang mengumbar, tapi sebagian besar tidak. Jadi mereka itu lebih memilih untuk Privacy gitu. memperlihatkan ya mereka lah, tidak dengan hartanya. Mungkin itu saya atas satu diri. Berarti orang Madura itu rata-rata orangnya berkecukupan. Ya bercukupan. Even pun kalau ada orang yang kaya itu pasti mereka harus apa ya? Bukan Berusaha harus, lah, berusaha mereka pasti untuk memiliki usaha yang Iya. ekstra. Tapi harus hidup berkecukupan. Ya. Oke. Jadi semua itu adalah cerita kehidupan. Oke. Terima kasih untuk Mas Yusri untuk wawancaranya. Oke, kita lanjut aja biar gak lama-lama. Apa? Selanjutnya. Untuk peribahasa yang pertama, tade alas tak beda macana. Itu kalau bahasa Indonesianya itu tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Menurut Anda, bagaimana pemahaman Anda ini tentang peribahasa ini? Ya, menurut saya itu tade alas saya tade macan. Nah, itu alas itu menurut saya itu mengacu pada suatu tempat dan macan itu mengacu pada penduduk asli tempat itu. Jadi bisa diartikan bahwa tidak ada tempat yang tidak ada penduduk aslinya. Begitu. Terus kaitannya dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura gimana? Tradisi dan cara hidup masyarakat Madura itu masyarakat Madura ketika mereka mendatangi suatu tempat baru, mereka akan menghormati penduduk asli tempat tersebut, di mana di situ tadi digambarkan sebagai macan. Karena apabila kita sebagai pendatang, di mana kita mendatangi alas tersebut, di situ tempat tadi, kemudian kita tidak menghormati penduduk asli tempat itu, kita akan mendapatkan entah apa itu balasannya. Berarti sopan gitu kalau berkunjung. Oke. Terus peribahasa yang kedua, tak minta cuma. Itu bahasa Indonesianya tidak akan meminta bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Bagaimana pemahamannya Mas Adian tentang peribahasa ini? Tentang peribahasa itu ya, menurut saya bahwa seseorang itu tidak akan meminta bantuan, khususnya ini orang Madura ya, karena peribahasa Madura, orang Madura tidak akan meminta bantuan selagi orang tersebut masih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi orang Madura itu akan sangat sungkan untuk meminta bantuan orang lain. Terus bagaimana kaitannya dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Ya itu tadi, selama orang itu masih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia tidak akan meminta bantuan kepada orang lain, sungkan untuk meminta bantuan. Berarti intinya itu masyarakat Madura itu semuanya mandiri gitu. Mandiri. Kalau dikaitkan dengan peribahasa ini. Ya, betul sekali. Oke, untuk peribahasa yang ketiga, lakona daging bisa ejai. Lokana daging bisa ejai. Lokana ateh tada tambena kaca benengero dere. Itu bahasa Indonesianya, luka di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Menyeruput darah. Terus bagaimana tentang peribahasa ini Mas Ade?
Itu menurut saya ya, bisa diartikan bahwa ketika kita mendapatkan luka fisik itu masih bisa disembuhkan. Tapi jika hati kita yang terkena luka atau tersakiti itu akan sangat sulit untuk disembuhkan. Tadi peribahasa kecuali Menyeruput menyeruput darah. Ya, gitu. Terus kaitannya dengan karakter dan masyarakat Madura itu gimana Mas Alden? Menurut saya itu berhubungan juga dengan carok, Mas Iwan. Oh, oke. Dengan tradisi Carok. carok itu karena kebanyakan awalnya carok itu akan terjadi ketika salah satu seseorang itu hatinya terluka, entah itu karena derajatnya diinjak-injak atau karena harga dirinya atau karena keluarganya disakiti sehingga membuat hati seorang tersebut sakit gitu. Oke, untuk peribahasa yang terakhir yaitu la ala saya ketek jaran seperti ditendang jaran atau kuda. Itu bagaimana Mas Aden pengertiannya? Menurut saya itu karena kuda itu nendangnya kan ke belakang ya. Iya. Itu menurut saya itu seperti ditendang dari belakang, ngerti tidak? Oh, ditendang di belakang. Ya. Oke, ya. Jadi kita disakiti dari belakang. Oh, iya. Kayak Gitu. kalau bahasa Indonesianya itu main nusuk gitu. Dari belakang. Main nusuk gitu, main belakang gitu. Nah, main Oke. belakang. Oke. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan peribahasa ini dengan tradisi dan cara hidup masyarakat Madura? Saya pikir kalau tradisi tidak ada ya, karena selama ini yang saya temui itu orang-orang Madura tidak banyak yang main belakang gitu. main belakang. Ya, karena orangnya saya banyak yang belak-belakan. Oke. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, ya To the point gitu. to the point langsung dibilang, tidak ada main di belakang. Oke. Tidak ada yang menyakiti dari belakang. Cukup. Terima kasih Mas Aden ya untuk wawancaranya. Sama-sama, Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.